Bismillahirrahmanirrahim. Babus sunaiyi wa fihi, dan di dalamnya salasuna, ada 30 nasihat mau'izah, arba'atun akhbarun, 4 berupa khobar, wal baqi asarun, dan sisanya adalah asar. Wanani yang kami Imam Nawawi Al-Bantani bil akhbari, ya, yang dimaksud dengan khobar tadi aqwalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabil asari, sedangkan asar itu yang dimaksud adalah aqwalus sahabati, ucapan-ucapan para sahabat, wat tabi'in, dan tabi'in. Jadi di kitab Nasaihul Ibad ini karangan Muhammad Nawawi bin Amr Al-Jawi, sarahnya Muhammad Nawawi bin Amr Al-Jawi, ya. Syekh Nawawi Al-Bantani di sini, ya. Karya penjelasan berbagai peringatan atas upaya mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Jadi Nasaihul Ibad ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, yang merupakan kitab syarah atau kitab penjelas atas kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Paham ya? Jadi Nasaihul Ibad ini dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani, merupakan kitab syarah, ya, kitab penjelas dari kitabnya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kitab ini berisi tentang nasihat-nasihat yang sepatutnya diketahui oleh orang awam sebagai persiapan untuk hari kembali kepada Allah. Sebagai pemberitahuan, kalimat-kalimat yang ditulis di dalam kurung adalah kalimat dari Syekh Ibnu Hajar yang biasa disebut matan, sedangkan kalimat lainnya adalah kalimat dari Imam Nawawi atau Al-Bantani yang biasa disebut syarah. Ya, paham ya? Al-maqalatul ula, faminhu, dari diantara 30 nasihat itu, fal maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama, ya, ucapan yang pertama, minal munabbihati, dari munabbihati, ya, nasihat-nasihat sepasang, as-sunaiyati,
ma wuriya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda beliau, khoslatani la syai'a afdalu minhumal iman billahi wan naf'ul lil muslimin. Khoslatani la syai', dua perilaku, la syai'a, tidak ada sesuatu pun, afdalu, yang lebih utama, minhuma, dari keduanya. Apa itu? Al-imanu billah, iman kepada Allah, wan naf'u lil muslimin, dan berbuat manfaat untuk orang muslim yang lain. Bil maqal, dengan ucapan, au bil jahi, atau kedudukan, au bil mali, harta, atau al bil badani, atau dengan badan. Jadi ada dua perilaku, tidak ada yang paling utama kecuali dua ini. Apa itu? Iman, percaya kepada Allah, mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidupnya bermanfaat untuk orang lain, sama muslim, baik ucapannya kah, kedudukannya kah, hartanya kah, atau badankah. Itu harus bermuaranya semua yang dia miliki itu memberi manfaat untuk orang lain, sama muslim. Jadi kalau orang muslim hidupnya nggak manfaat untuk orang muslim lain, itu cuma hidup tanpa iman, cuma hidup. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi az-zulma. Man asbaha, siapa yang memasuki pagi hari, la yanwiz zulma, tidak ada niatan menzolimi, ala ahadin, seseorang, ufira lahu, maka diampuni baginya, majana, terhadap segala dosa. Jadi pagi-pagi itu bangun nih, masuk pagi hari sampai siang, dia itu nggak ada niat menzalimi orang. Ini kata Rasulullah, diampuni baginya dosa. Waman asbaha yanwi nusratal mazlum,
Dan barang siapa yang memasuki pagi hari, yanwi, berniat nusratal mazlumi, menolong orang yang teraniaya, wa qadha'a hajati, dan memenuhi keperluan orang lain, hajatil muslim, memenuhi keperluan orang muslim yang lain, kanats lahu, maka baginya ka ajrin hajjatin, maka baginya pahala hajjatil mabrurah, seperti pahala haji yang mabrur. Pagi hari itu nggak ada niatan menzalimi orang lain, itu dosanya diampuni itu. Di pagi hari dia ada niatan membantu orang yang terzalimi dan menolong orang lain, keperluan orang muslim yang lain, kanats lahu ka ajrin hajjatim mabrur, pahalanya seperti pahala haji mabrur. Luar biasa ya. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul ibadi, hamba yang paling dicintai ilallah ta'ala, oleh Allah Ta'ala, siapa? Anfa'un nasi linnasi, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain, hidupnya manfaat untuk orang lain. Itu hamba yang Allah cintai, itu orangnya, itu karakternya, itu hidupnya selalu niat biar bermanfaat untuk orang lain. Wa afdalul a'mali, dan amal perbuatan yang paling utama, idkhalus sururi, memasukkan rasa senang ala qalbil mu'min, ke dalam hati orang yang beriman. Jadi senang membanggakan orang lain, senang menyenangkan orang lain. Bagaimana orang lain, orang beriman itu senang, selalu memberi kesenangan, kebahagiaan untuk orang lain yang beriman. Itu hamba yang amal perbuatan yang utama tuh. Lanjut terus, yadrudu anhu ju'an, dengan cara apa? Yaitu menyingkirkan ju'an, rasa lapar. Tetangga kelaparan, orang lain ada yang kelaparan, dia senang membantu, memberi makanan biar tidak lapar. Itu amal perbuatan yang paling utama, kata Rasulullah. Aw yakshifu anhu, atau melenyapkan kesusahan darinya. Bagaimana meringankan kesusahan orang lain. Target hidupnya begitu. Orangnya itu misinya begitu. Bagaimana orang lain itu gak susah,
kesulitan gitu, dia bantu terus. Anhu karban, jadi dari kesusahan, karban kesusahan. Aw yaqdi lahu dainan, atau membayar hutangnya. Amal perbuatan yang paling utama itu memasukkan rasa senang ke dalam hati orang yang beriman. Kemudian dengan cara apa? Kasih makanan orang yang kelaparan. Terus meringankan kesusahan orang, bayarin hutangnya. Luar biasa itu ya, kalau bisa melakukan ya. Wa khoslatani la syai'a akhbasu, dan dua perilaku la syai'a akhbasu, tidak ada sesuatu pun yang lebih kotor. Apa itu? Dua perbuatan, dua perilaku yang tidak ada sesuatu pun yang lebih kotor. Ai anjazun, yakni paling najis. Apa itu? Minhuma, dua perilaku itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, wadurru bil muslimin, hidupnya membahayakan orang muslim, orang lain. Senangnya itu mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, memojokkan orang lain, memberi kesusahan orang lain, mudorot lah, hidupnya mudorot untuk orang lain. Fi abdanihim, badan-badan mereka, tubuh mereka, au amwalihim, atau harta mereka. Jadi semua badannya, semua harta yang dia miliki itu gak ada manfaat, malah memberi mudorot pada orang lain sekelilingnya. Allah alam. Fa in jami'a au awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya seluruh perintah Allah Ta'ala tarji'u, berpulang, ila khoslataini, ta'zimu, kepada dua perilaku. Apa itu? At-ta'zimu lillahi ta'ala, mengagungkan Allah Ta'ala, wasyafaqatu li khalqihi, dan menyayangi makhluknya Allah. Mengagungkan Allah iya, dan juga menyayangi makhluknya yang Allah ciptakan itu. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, afidus sholat, aqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Zakat untuk sesama orang lain, berbagi dengan orang lain. Aqimus sholah, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, 83 juga ada, 110 ada. Kemudian Quran surat An-Nisa 77, Quran surat An-Nur 56, dan Quran Al-Muzammil ayat 20. Terus surat Al-Luqman ayat 14, wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ushkurli wa liwalidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuanya. Muaranya dua, mengagungkan Allah dan menyayangi makhluknya Allah, mengagungkan Sang Pencipta dan menyayangi yang diciptakannya.
Ruwiya an Uwais al-Qarani annahu, riwayatkan dari Uwais al-Qarani, beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati birohibin. Uwais al-Qarani ini lewat di salah satu pantai, bertemulah dengan siapa? Seorang rahib, pendeta Yahudi. Fakultu, lantas nanya Uwais al-Qarani ini kepada si rahib itu, ya rahib, wahai rahib, ma awalu darajatin yarqahal murid, apa derajat awal yang bisa dicapai oleh seorang murid? Qala, rahib itu berkata, ruddul madzalimi, melawan kezaliman. Lawanlah kezaliman, terangilah kezaliman. Wa khiffatu dhuhri minat tabi'ati, dan meringankan punggung dari berbagai tanggung jawab. Hidupnya itu senang menolong orang, meringankan beban orang. Hidupnya itu selalu ringan tangan, sensitif dengan penderitaan orang, senang memberikan solusi orang yang kesusahan, senang meringankan beban orang lain yang dalam kesulitan, kesempitan. Itu hidupnya itu gitu. Fa innahu la yas'adu lil abdi, karena sesungguhnya la yas'adu lil abdi amalun, tidak akan meningkat amal seseorang, wa alaihi tabi'atun au mazlamatun, sementara ia mempunyai tanggung jawab atau berbuat zalim. Jadi lawanlah kezaliman, ya, ringankanlah beban orang lain. Luar biasa itu. Kalau bisa dilakukan itu akan mendapat derajat yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu. Hidupnya itu intinya pada makalah satu ini, ama Allah mengagungkan, mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhkan apa yang Allah larang, terus makhluknya Allah disayangi. Itu. Penuh kasih sayang dengan makhluknya Allah, baik yang hewannya kah atau sesama manusianya kah. Allah alam bisawab, ya. Ini makalah yang pertama. Mudah-mudahan kita bisa melakukan dua hal, ya. Hidupnya harus selalu memberi manfaat orang lain. Yang punya harta, bantulah dengan hartanya orang yang kesulitan, kesusahan ekonomi. Jangan berpikir ketika kita membantu, kita membuang harta kita untuk orang lain, akan terjadi kekurangan harta. Enggak, justru ilmunya berbanding terbalik. Semakin kita mengeluarkan dari yang kita punya, mengurangkan yang kita punya, itu akan mendapatkan kembalian yang lebih banyak. Itu perbandingan terbalik. Kita merasa uang kita berkurang untuk membantu orang lain, padahal itu hakikatnya adalah menambah bertambahnya uang kita. Allah alam, ya. Makanya ada satu hadis Nabi yang menyatakan Balyazdad. Orang yang suka memberi itu hartanya itu bukan berkurang, maka balyazdad, bertambah.
bukannya berkurang. Allah a'lam bishawab. Ya, pada hari ini kita maqalah yang pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.